Maka kalau bicara identitas dan keunikan, bisa jadi slow living ini bukan sebuah identitas yang khasnya orang Purwokerto. Nah, definisi slow living itu sebenarnya apa? Hidup itu ada dua chapter. Chapter memulai dan mengakhiri. Ada contoh-contoh dan model-model kota, kabupaten, maupun provinsi yang sebenarnya sudah mengarah kepada pemikiran itu. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mereka memiliki identitas yang sama. Bukan setiap ganti pemimpin, identitasnya berganti lagi gitu ya. Tanpa dukungan itu, maka dia hanya menjadi sebuah slogan yang bisa jadi sangat liar tadi dan bisa digunakan oleh semua orang. Perlunya sebuah model pengembangan identitas yang dikelola secara profesional, baik secara daerah misalnya kalau mau diuji cobakan atau secara nasional, yang kemudian memberikan identitas-identitas bagi setiap daerah. Menjaga keberlanjutan itu jauh melewati masa pemerintahan. Akhirnya ketemu ya kita. Ketemu. Setelah berapa tahun? Berapa purnama lah kira-kira? Berapa purnama dan kalau orang ini datang ke Purwokerto itu tidak boleh tidak, itu harus dikuras isi kepalanya karena terlalu banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Nah, kebetulan Purwokerto ini lagi rame. Purwokerto kota slow living. Nah, ini itu branding atau ini cuman labeling orang? Aku tuh justru mendengar tentang slow living itu kan dari media sosial ya. Bahkan bisa jadi yang ngomong bukan orang Purwokerto kah? Yes. Inilah tempat yang gitu ya, nomor satu, nomor dua. Bukan orang Purwokerto. Nah, definisi slow living itu sebenarnya apa? Kalau saya sendiri dari Mas Her ya? Artinya apakah itu tervalidasi apa yang disampaikan di media sosial itu? Kalau buat saya pribadi ya, slow living itu bukan semata-mata bukan semata-mata melambat ya, bukan slow, enggak. Karena slow itu tentang kesederhanaan, ya kan? Slow living itu tentang kesederhanaan, slow living itu tentang tatanan, slow living itu tentang pola. Nah, dan slow living itu tidak menegasikan atau menghilangkan yang namanya produktivitas, aktivitas. Sehingga slow living itu bukan malas, bukan. Karena kalau slow living itu malas, menurutku Purwokerto bukan tempatnya. Ya. Purwokerto itu nyaman. Seperti kalimat yang saya share ke Bang Panji waktu ke sini. Bang, Purwokerto itu tidak istimewa, tapi nyaman. Menurutku itu lebih pas. Ya. Dibanding kemudian kita melabeli ya, bukan branding ya. Melabeli Purwokerto itu kota slow living. Itu. Tapi memang efek dari itu memang agak ramai ya di sosial media dengan segala ya definisi ya gitu ya. Ada yang nggak nyaman karena memang terjadi crowd traffic di sini. Tapi juga nggak bisa disimpulkan apakah karena faktor itu ya. Bahwa kemudian kota ini nyaman, melambat, nggak sehektik di tempat yang memberi label itu ya bisa jadi ya. Tapi buat kita, beberapa tahun terakhir, kota ini nggak cukup melambat. Malah cepat. Cepat. Saya aja tuh harus berpikir untuk kemudian mau keluar dari rumah, saya lihat dulu dari depan, oh trafiknya banyak, udahlah di rumah aja. Itu. Tapi, nggak lah, Purwokerto itu nyaman karena pola tatanannya itu masih saling keterkaitan. Konfliknya itu juga nggak yang skalanya sampai eskalatif ya Mas ya. Semua orang masih bisa berdialog, orang masih bisa berempati, orang masih bisa care, ya kan? Orang masih bisa memberi ruang untuk saling mendengar gitu loh. Gitu. Dan slow living itu
ya punya punya konsekuensi. Memang nikmat sih menurutku. Cuman kalau kemudian pemerintah daerahnya itu juga nggak membaca ini sebagai sebuah potensi, ya kan, sebagai sebuah potensi, maka ya ini akan liar nanti, akan liar. Nah, itu slow living yang saya maknai dan saya lakoni sendiri ya di sini ya. Jadi slow living itu tentang kesederhanaan, tentang sebuah tatanan, pola tatanan, tapi tidak menghilangkan aktivitas produktifnya. Nah, kalau Bang Arto gimana? Ya, sebenarnya ada dua hal yang menarik aku cermati tentang pemikiran-pemikiran bebas ini. Jadi aku menyebut pemikiran bebas karena memang sejak 2010 dengan lahirnya Internet of Things, media dan informasi yang menyebar luas bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia, timbullah gerakan-gerakan alternatif yang menurutku kemudian memicu pemikiran-pemikiran bebas seperti tadi ya. Dan menurutku itu sah-sah saja karena ruang-ruang seperti itu sebenarnya membantu kita untuk bisa merefleksikan tentang semua potensi-potensi yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Aku ambil contoh misalnya hari ini di Amerika ada sebuah pemikiran atau yang kemudian berubah menjadi sebuah gerakan yang disebut dengan The Third Chapter. The Third Chapter. Chapter ketiga. Chapter ketiga. Ya, The Third Chapter. Analoginya atau teorinya adalah dalam kehidupan manusia, selama ini kita berpikir bahwa chapter kehidupan itu cuma ada dua. Chapter pertama adalah dari kita lahir sampai kita menuju ke usia pernikahan atau awal karir. Jadi katakanlah 1 sampai 25 tahun, itu disebut dengan the first chapter. Masa sekolah, kuliah, pekerjaan pertama, lalu kemudian mulai menikah. Lalu masuklah ke chapter kedua, the second chapter. Second chapter itu artinya mulai merambah karir sampai kemudian pensiun. Setelah itu mempersiapkan kematian. Kira-kira gitu ya. Makanya kemudian hidup itu ada 2 chapter. Chapter memulai dan mengakhiri. Tapi beberapa tahun terakhir ini karena teknologi dan kemudian kesadaran publik terhadap isu kesehatan, wellness, gym, termasuk isu slow living ya kan, mental health, kita melihat adanya pergeseran atau pertumbuhan dari tingkat hidup manusia yang disebut dengan lifespan. Jadi sekarang average lifespan kita itu sekitar 74 tahun kira-kira umurnya. Umur manusia rata-rata ya 74 tahun. Jadi lifespan-nya 74 tahun. Tapi di negara-negara yang lebih maju, katakanlah Jepang, lifespan-nya bisa sampai 80 tahun. Diperkirakan dalam 20 tahun ke depan, dengan adanya solusi medis, ada pemikiran-pemikiran alternatif, manusia tuh hidup jadi lebih panjang lagi. Sehingga bisa jadi sampai usia 80-an. Bahkan ada beberapa teori yang mengatakan dalam satu masa manusia bisa sampai 100 tahun sampai 120 tahun. Dan menurut Yuval Noah Harari di bukunya yang judulnya Sapiens, kita ini ada dalam peradaban yang terbaik. Karena kalau Mas Heri lahir di abad ke-11 katakanlah gitu, usia hidup Mas Heri itu bisa jadi di bawah 30 tahun karena perang, penyakit. Tiba-tiba kita lagi enak-enak duduk-duduk gini, datang segelombang orang ngambil semua harta, dibunuh-bunuhin gitu lah. Jadi kita hidup di masa yang sebenarnya terbaik karena meskipun tetap masih ada perang, tapi kehidupan menjadi semakin baik. Hal-hal yang ditakuti misalnya kayak energi, manusia kemudian menemukan listrik. Lahan yang terbatas, manusia membuat skyrocket building, gedung-gedung bertingkat, sehingga hunian-hunian nggak lagi mengambil tanah, tapi kemudian berkembang. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang kemudian mendorong tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Sehingga diperkirakan bisa jadi usia rata-rata orang Indonesia dalam 10-20 tahun ke depan bisa menjadi 80 tahun lebih. Maka kalau kita pensiun katakan di umur 55, 56, 57, 58, kita masih punya 25 tahun lagi. Nah, itu yang disebut dengan the third chapter. Jadi
Lu mau ngapain di chapter ketiga? Kalau dulu versi berpikirnya adalah saya bekerja kemudian pensiun, sekarang nggak ada pemikiran pensiun karena masih ada satu putaran lagi. Nah, satu putaran ini mau diapain? Nah, orang-orang yang hidup dalam third chapter itu powerful banget. Bukan hanya dia punya uang, tapi dia juga punya relasi network, dan dia cenderung melakukan sesuatu apa yang dia inginkan. Misalnya membuat bisnis yang berdampak, membuat gerakan-gerakan, karena dia udah punya semuanya. Nah, gerakan-gerakan the third chapter ini sebenarnya juga merupakan salah satu contoh tentang gerakan-gerakan kebebasan yang timbul akibat kondisi dunia yang semakin membaik dalam tanda petik gitu ya. Nah, maka ketika kita membahas tentang slow living itu juga bagian dari buah pemikiran bebas yang hadir untuk mengcounter hal-hal yang terjadi selama ini. Jadi pertama aku ingin menanggapi bahwa kita akan melihat gerakan-gerakan seperti the third chapter, slow living, kemudian topik-topik yang memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana berkehidupan gitu. Dan itu menurutku menarik sekali dari sudut pandang tadi, sudut pandang pemikiran-pemikiran bebas tadi. Gitu. Jadi bahwa kemudian lahirlah pemikiran-pemikiran bebas tentang konsep-konsep itu, kita memang sekarang akan melihat banyak sekali pemikiran-pemikiran alternatif yang akan terjadi seperti itu. Nah, balik lagi pada konteks slow living. Nah, kenapa aku tanya apa menurut Mas Her tentang slow living itu? Karena setiap orang memiliki definisi yang berbeda-beda tentang slow living itu. Dan salah nggak salah. Maka dalam tataran gagasan, slow living itu sebagai sebuah tempat di mana saya bisa memperlambat hidup saya, atau tadi yang Mas Her bilang itu, semuanya sah-sah saja dalam tataran gagasan. Kalau mau dibanding-bandingkan ya Magelang juga slow living. Solo 3 slow living. Solo 3 apalagi lebih slow living lagi. Maka kalau bicara identitas dan keunikan, bisa jadi slow living ini bukan sebuah identitas yang khasnya orang Purwokerto, tapi sebuah gagasan yang didorong pada fast living. Kan sekarang ada namanya slow fashion, fast fashion ya. Sama juga kan. Produksi dibikin sebanyak-banyaknya sehingga jumlah baju di dunia ini atau pakaian di dunia ini jumlahnya sudah cukup untuk 7 turunan ke depan. Jadi ada sebuah riset yang mengatakan bahwa jumlah baju yang diproduksi sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 itu jumlahnya sama dengan jumlah baju yang diproduksi pada abad ke-20 itu sendiri. Jadi bayangkan dari tahun 1901 sampai tahun 2000, jumlah baju yang diproduksi selama 100 tahun itu sudah sama dengan semua baju yang diproduksi sejak tahun 2015 sampai tahun 2021. Nah, ini yang kemudian terjadi pemikiran-pemikiran counter tadi terhadap slow living, fast living, slow fashion, fast fashion, fast food, slow food, gitu-gitu, yang membuat pola-pola seperti ini akan semakin menarik kita lihat di depan. Nah, ketika kita masuk ke dalam identitas, maka penting sekali identitas ini didukung oleh tadi yang Mas Her bilang, dukungan penuh dari sebuah institusi. Yang punya kuasa. Aku bisa ambil contoh Magelang misalnya. Kotanya pensiunan, ya benar juga. Magelang sebagai kota militer, ya benar juga. Karena punya sejarah panjang tentang akademi militer, tapi benar juga menjadi contoh banyak orang yang kemudian pulang ke kota-kota ketiga seperti Magelang dan pensiun. Maka dalam ranah tataran komunikasi akar rumput, kita bisa menyebut Magelang itu slow living karena banyak pensiunannya, karena tidak banyak institusi bisnis yang ada di Magelang, sehingga proses itu bisa dilakukan gitu. Nah, selama dia dalam pemikiran-pemikiran itu, menurutku slow living sebagai sebuah gagasan sah-sah saja, tapi menjadi sebuah tantangan ketika slow living ini kemudian diterjemahkan sebagai sebuah kebijakan publik, sebagai sebuah identitas dari sebuah daerah. Nah, begitu kita masuk ke dalam identitas daerah, maka diperlukan komitmen terhadap realisasi sudut pandang itu. Ya, prasyarat slow living itu deh. Prasyarat slow living itu. Misalnya, jam 8 malam
tidak boleh lagi ada aktivitas sosial di kota. Nah, itu kan kebijakan yang dibentuk untuk mendukung slow living. Kalau tidak, yang tadi Mas Heri bilang ya, tetap aja aku harus jemput anak ke sini, nganter barang ke sana, mana slow livingnya gitu kan. Nah, disinilah kemudian konteks slow living ini perlu di-challenge lebih dalam lagi. Dan apakah Purwokerto memiliki hak untuk bisa mengklaim gitu ya, slow living sebagai milik kami dalam tataran komunikasi apa ya, akar rumput, ya silakan aja boleh. Tapi begitu dia masuk ke dalam ranah identitas yang kemudian menjadi sebuah karakter dari pola, maka itu perlu diperdebatkan. Karena kalau tidak ya, maka inkonsisten. Gitu. Aku ambil contoh satu lagi yang bentuknya mungkin lebih konkret ya. Kami pernah terlibat dalam proses pengembangan destinasi Sanur. Sanur ini sebuah daerah di Bali tentu saja, yang sangat kental sekali dengan nilai-nilai lokalnya. Dan mereka di sana punya yang namanya, kalau nggak salah, masyarakat pengembang Sanur, masyarakat yang merupakan, kalau dalam bahasa destinasi hari ini, Destination Management Office atau DMO. Tugas mereka adalah menjaga kawasan Sanur untuk tetap asli, genuine seperti Sanur yang selama ini dibayangkan sebagai sebuah Bali yang natural. Sementara Kuta di treat atau diperlakukan sebagai dunia malamnya Bali. Maka dalam konteks kebijakan, Sanur sebagai sebuah titik ya yang dilindungi oleh kebijakan tersebut. Sanur kemudian memiliki sebuah koridor parameter batasan yang tidak memperbolehkan Sanur menjadi seperti Kuta atau menjadi seperti Ubud, atau bahkan Kuta pun sebaliknya. Dan sebaliknya, kebijakan pemerintahnya, policy making-nya dibuat mendukung itu, infrastrukturnya didukung untuk itu, dan kemudian program-programnya dibentuk menuju identitas itu. Jadi identity making-nya clear karena itu dibangun secara bersama-sama dengan seluruh kelompok masyarakat dan pemerintah untuk memastikan identitas itu hidup dan real. Tanpa dukungan itu, maka dia hanya menjadi sebuah slogan yang bisa jadi sangat liar tadi dan bisa dipergunakan oleh semua orang. Labeling. Ya. Iya, karena saya pikir kalau saya malah nggak terlalu konsen dengan persoalan ini. Begini mau kita labeli slow living apa tidak slow living ya. Saya lebih konsen pada bagaimana kemudian kita punya sense, kepekaan atau awareness terhadap pola dan tatanan relasi sosial, ekonomi, dan kebijakan yang mendukung proses laku hidup. Karena ini menjadi syarat identitas kan nanti kan. Nah, kalau kita tidak konsen terhadap itu, maka kemudian buah slow living dalam definisi, bahkan dalam definisi labeling pun nggak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi juga ketika di Purwokerto, maka itu akan sangat personal. Ada artis ya, yang kemudian punya experience ketika di Purwokerto, itu merasakan suasana melambat. Dia punya experience selama berapa hari itu hampir nggak pernah mendengar suara balapan klakson. Tapi di sisi yang lain, ada teman juga yang artinya juga, ya saya masih Purwokerto berisik gitu kan. Ya ada kan personal ya. Dan itu nggak akan pernah selesai. Nah, saya lebih tertarik kemudian kalau kemudian kita ngomong konsennya adalah bagaimana kemudian tata pranata kebijakan, tata pranata relasi sosialnya itu tidak menciptakan traffic yang crowd, tidak menciptakan relasi yang berkonflik, tidak menciptakan tatanan relasi yang kemudian terjadi pembiaran terhadap hal-hal yang menyimpang, misal parkir liar, trotoar yang tidak terawat, kan? Zonasi yang harusnya itu hijau jadi kuning, kan? Nah,
akan jauh lebih baik kalau konsentrasi kita sebagai warga lokal bahkan nggak harus warga lokal, orang luar pun juga ini bisa menjadi isu bersama. Bagaimana sebuah daerah itu dikelola agar punya harmonisasi pengelolaan, karena ya semua pasti bercita-cita mau itu kapasitas penduduk atau trafiknya ramai sekalipun, kalau itu terpola, tertata, fine kok, nyaman kok. Seperti testimoni beberapa teman-teman pulang dari Cina ya, di beberapa distrik ya di Cina, nyaman kok. Orang merasa aman, keluar jam berapapun, ya kan? Orang merasa terawasi ketika dia harus melakukan kejahatan, ya kan? Karena banyak CCTV di mana. Ya. Tapi orang tidak merasa tertekan karena kemudian fasilitas pelayanan publiknya benar-benar dijamin. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita, ya kan? Yang secara entitas ini masih banyak didominasi oleh aset-aset sosial. Iya, betul. Nah, yang Bang Arto amati, apakah daerah itu punya potensi untuk membangun tata pranata sosial yang kemudian terkelola dengan baik, gitu kan? Karena saya hampir nggak melihat. Coba saya dikasih contoh daerah mana, saya nggak lihat. Yang keselarasan ya antara warga dan pengambil kebijakan. Ya. Saya belum lihat. Ya. Atau mungkin saya yang kurang. Sebenarnya ini dua hal yang menarik ya. Yang pertama melihat apakah identitas itu diperlukan, gitu kan? Tentu jawabannya diperlukan dengan konsekuensi, ya kan? Boleh dong. Ini air beneran ini? Oh, air dong, air tanah yang kita rebus sampai mendidih. Dengan konsekuensi, ketika sebuah identitas dibentuk dan kemudian dengan sengaja didorong sebagai sebuah gerakan nyata yang berdampak pada isu sosial dan ekonomi, kita menghadapi konsekuensi. Konsekuensinya bisa jadi berimbas pada masyarakat lokal yang ada di situ. Bayangkan kalau kita kemudian sepakat bahwa slow living adalah sebuah identitas yang ingin kita sampaikan, lalu kita susun dalam sebuah rancangan program yang konkret, kita akan melihat terjadinya sebuah potensi pertumbuhan massa, perpindahan masyarakat dari satu daerah ke Purwokerto. Ya kan? Orang-orang yang mungkin sudah fed up di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lain-lain, ingin pindah ke sini. Jadi, saya akan ketemu dengan tetangga-tetangga baru, dengan mobil-mobil mereka, motor-motor mereka, sehingga jumlah kendaraan di Purwokerto menumpuk gitu. Ini hal yang sama terjadi ketika Bali kemudian memutuskan untuk menjadi pintunya Indonesia, ya kan? Pariwisatanya Indonesia. Kita membuka kesempatan bagi seluruh dunia datang ke Bali. Konsekuensinya adalah kemudian tadi kita udah tahu ceritanya macam-macam ya. Dan itu keniscayaan. Sehingga dalam gerakan-gerakan yang sifatnya lebih ekstrim, mereka berusaha untuk menutup kawasan itu agar tidak lebih banyak wisatawan hadir. Tapi kan di satu sisi dia memperlambat ekonomi, dia mengurangi hak-hak hidup banyak orang atas pertumbuhan ekonomi, fasilitas kesehatan yang lebih baik. Karena uangnya dari mana kalau tidak datang dari perputaran ekonomi tadi gitu. Tapi tadi perputaran ekonomi menghasilkan atau menciptakan konsekuensi. Artinya identitas, apapun yang kita mau pilih, dia akan menciptakan konsekuensi. Teman-teman di Bali yang notabene datang dari lingkaran dunia agraria, pertanian misalnya, itu sudah sejak lama misalnya menyampaikan concern tentang berkurangnya petani-petani muda karena hampir semuanya kemudian bekerja di sektor pariwisata, di dunia perhotelan dan lain-lain. Padahal Bali dulu sangat dikenal sekali dengan agrarianya. Kita belajar subak dan lain-lain dari Bali gitu. Nah, konsekuensi itulah yang kita harus bisa belajar dari sana, belajar dari daerah-daerah yang telah berhasil menciptakan identitasnya. Mitigasi menjadi satu pemikiran jangka panjang yang harus dipersiapkan.
kalau kemudian Purwokerto menjadi begitu seksi dengan slow living-nya, kita juga harus bisa mempersiapkan berapa besar sih lahan yang tersedia untuk menampung gitu. Nah, ini terjadi di kami punya sepupu di Belanda ketika kemudian Eropa membuka kebijakan keran imigran masuk gitu kan. Kita akan melihat imigran dari berbagai negara di Afrika, Timur Tengah yang masuk ke Eropa, dan itu menimbulkan konflik lokal dengan masyarakat lokal karena ketersediaan lahan perumahan yang kemudian harus dibagi dengan masyarakat lokal gitu. Jadi yang pertama, penemuan identity itu sudah pasti akan juga berhadapan dengan isu itu sehingga mitigasi jadi harus diciptakan. Kuota-kuota menjadi harus clear di depan kan. Berapa banyak nih? Kalau nggak nanti narasinya adalah pekerjaan orang lokal diambil gitu oleh orang lain dan ini akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan sosial tadi. Tapi identity sendiri adalah sebuah keniscayaan karena tanah kita, Nusantara kita ini begitu kaya dengan narasi-narasi yang sayang kalau kemudian kita menutup mata untuk bilang bahwa jadilah kita non-identity state gitu. Ya udah ini sebuah kota aja, terserah mau diapain, keluar dan masuk, sayang juga gitu. Jadi karena takut basah, kita akhirnya nggak mau keluar menghadapi hujan. Padahal hujan itu sendiri begitu kita lalui dan lewati menjadi sangat seru gitu kira-kira. Nah ini tentu saja perlu perlu pemikiran-pemikiran yang perlu dilakukan oleh para pemikir sebenarnya untuk bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan begitu katakanlah ini menjadi sebuah identity, ini juga PR kedua bagi pemerintah adalah memastikan konsistensi itu karena kita tahu bahwa sistem pemerintahan kita kan menggunakan sistem berkala 5 tahun, 10 tahun lalu diganti lagi, diubah lagi. Jadi satu orang pemimpin dia punya kapasitas hanya 10 tahun untuk mengubah atau menentukan identity itu. Nah, di mana kebijakan atau kesepakatan aku nggak menyebut kesepakatan politik, tapi kesepakatan identitas yang harus dibangun bersama-sama gitu. Ketika arah kebijakan identitas itu ditentukan oleh seorang pemimpin yang notabene merupakan representatif dari sebuah partai. Nah, maka ketika kita ingin menentukan sebuah identitas bagi sebuah kawasan, sebuah daerah, peran dari publik, masyarakat, generasi muda, pemangku adat menjadi penting karena mereka menjaga keberlanjutan itu jauh melewati masa pemerintahan gitu. Masa politik. Jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mereka memiliki identitas yang sama. Bukan setiap ganti pemimpin identitasnya berganti lagi gitu. Nah, itu yang aku pikir satu tantangan besar ya untuk katakanlah ketika Soekarno menentukan garis-garis besar haluan bangsa kita, nilai-nilai luhur yang kita tentukan itu kan tentu saja menjadi pedoman yang harus dipakai oleh semua presiden sepanjang masa gitu. Kita beruntung sekali punya itu. Tapi bahkan kalau kita nggak punya Pancasila, Undang-Undang Dasar dan lain-lain, itu perubahannya bisa kapan mau diubah ya diubah gitu kira-kira. Nah, dalam skala kecil, dalam skala wilayah misalnya, hal yang sama bisa terjadi gitu. Siapa yang menentukan Banyumas 50 tahun ke depan, nilai-nilai apa yang harus diciptakan gitu. Justru mungkin bukan pemerintah, justru harusnya peran masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat komunitas gitu ya, yang mungkin kemudian menjadi tim pemikir, tim pengembang. Nah, kalau begitu dilegalkan saja, dibuat saja sebuah lembaga yang memang kemudian mengatur proses itu dengan mengedepankan unsur-unsur dari sejarawan, budayawan, ahli tata kota, dan segala macam itu untuk menentukan identitas kita. Dan siapapun pemerintahannya, mereka akan mengikuti identitas itu sepanjang masa. Nah, itu proses identity yang menurutku sayang kalau tidak dilakukan, tapi juga harus dipersiapkan dengan matang. Iya, cuman ya nggak tahu ya. Kalau saya agak sanksi ya bahwa itu dilakukan, atau bahkan saya lumayan sanksi muncul kegelisahan tentang itu, dan juga cukup sanksi bahwa punya pemerintahnya ya, terutama Pemdanya atau bahkan
entitas masyarakatnya itu punya agenda ke sana. Ya, apalagi dengan untuk situasi saat ini ya. Ini bukan soal pesimis, ini kan ini adalah kejujuran. Maksud saya bahwa kejujuran tentang situasi yang kita rasakan hari ini yaitu adalah titik tolak untuk kemudian bisa menjadi hope ya, bahwa kalau situasi semacam ini kita biarkan ya kan, tidak kita baca bagaimana itu ke depannya, maka kita nanti akan gagap. Nah, gimana mendorong kegelisahan bahwa memang ada fakta bahwa ini kegelisahan semacam ini kalau tidak diantisipasi dengan pola kebijakan yang nanti itu bisa apa ya sih bahasanya ya, tidak gagap gagap ketika memang pertumbuhan masyarakatnya, perubahan sosialnya itu mengarah sana. Ya, termasuk kan upaya yang dan hari ini kita lakukan sebenarnya kan mencoba menjadi salah satu upaya kecil ya, menjadi hub ini itu kan. Agar kemudian itu tadi resource entitas masyarakatnya yang juga memang menjaga itu, karena pemerintah atau lembaga politik kan punya keterbatasan. Yeah. Punya kultur kekuasaan yang modelnya terbatas per 5-10 tahun kan. Yeah. Dan itu aja nggak cukup menjamin bahwa mereka bisa satu frame dengan arah kota ini mau dibangun. Ya memang sangat sulit, benar sekali ketika Mas Heri mengatakan itu karena pengukurannya sederhana kan. Adakah kota-kota yang telah berhasil melakukan itu dengan pendekatan yang tadi dibahas? Mungkin ya ada beberapa kota yang mungkin berhasil melakukan itu. Banyuwangi mungkin kalau mau diambil sebagai contoh. Tapi kalau kita melihat dalam tataran geografis, dalam skala katakan, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Apakah setiap pemimpin daerah memiliki pemahaman terhadap proses penggalian identitas itu dengan mengikut sertakan masyarakat lokal yang ada di sana? Tapi model-model itu sebenarnya telah dilakukan dan diuji cobakan dalam bentuk atau skala yang lebih kecil. Kalau kita ambil Baduy misalnya, Baduy atau masyarakat Cipta Gelar, mereka memastikan gitu kan, nilai-nilai itu, identity itu tidak berubah sepanjang masa, terjaga siapapun pemerintahannya dalam skala itu. Artinya dalam skala itu dia telah terbukti berhasil. Nah, bisa jadi metodologi pengembangannya bisa jadi dengan memperkecil radius cakupan geografis dari sebuah wilayah. Kami pernah melakukan sebuah uji coba di Nepal Van Java. Ini sebuah dusun di atas Kali Angkrik selama 2 tahun bekerja sama dengan Pak Kepala Dusun ya. Kepala Dusun ini, dusun adalah bagian dari desa. Satu desa punya beberapa dusun. Tapi yang menarik, kepala dusun memiliki umur pemerintahan usia pemerintahan yang jauh lebih panjang. Kalau nggak salah mungkin 15 tahun gitu. Sehingga dengan waktu yang cukup lama, 15 tahun, dan kemudian bisa diturunkan ke generasi atau keturunannya, dusun itu memiliki sebuah pola pengembangan identitas yang terjaga, terjamin, terstruktur. Karena dia bisa melakukan intervensi nilai. Karena dia bisa melakukan nilai dan menjaga nilai itu karena adanya aturan-aturan tersebut, paham tersebut. Paham tersebut. Tapi begitu diperluas menjadi skala kabupaten, ini tentu saja jadi pertanyaan, gitu. Ya, tapi bukannya nggak bisa kan? Artinya kalau pertanyaannya saya tidak pernah melihat. Sebenarnya dalam skala-skala itu berbeda. Betul. Ya, konteks berbeda menghendaki pendekatan yang berbeda pula. Dan bisa jadi definisi slow living atau definisi kenyamanan dengan tatanan yang berbeda itu bisa jadi juga akan berubah juga gitu kan. Bahwa traffic lalu lintas yang padat tapi polanya terpola, tertata, ya kan, meskipun ramai, bisa jadi itu masih nyaman-nyaman saja.
yang menjadi persoalan kan ketika sudah rame, ya kan, itu tidak tertata dan terpola. Itu yang iramanya itu menjadi kayak crowd gitu kan. Itu. Dan bisa jadi juga kan pendekatannya kan tidak sama dengan pendekatan seperti di Baduy kan. Ya kan? Pendekatan masih beda karena ini kan masyarakat urban, masyarakat campur aduk kan. Aksesnya yang kemudian bisa jadi tanpa batas gitu kan. Mendefinisikan kenyamanan tatanan itu kan mesti ya tidak sama dengan yang tadi. Artinya payung hukumnya harus jelas, organisasi pengelolanya harus jelas, kemudian melakukan sebuah proses yang menggabungkan antara fakta sejarah, fakta antropologis, fakta sosiologis sebagai modal untuk menentukan identitas itu. Gitu. Dan itu ada data-data itu. Kalau kita sekali lagi mau ngambil Magelang misalnya, dari abad ke-8 adanya Borobudur misalnya, kita sudah bisa melihat sebuah pola model ketika Borobudur atau katakanlah kawasan Magelang ingin diubah menjadi kawasan metropolitan, ya udah pasti nggak bisa karena DNA-nya secara antropologi, sejarah dan budayanya nggak bisa tidak ke sana fit pada hal itu. Nah, tanpa memahami latar belakang budaya tadi, antropologi tadi, ingat loh kita ini memiliki sebuah lukisan yang ditulis di atas gua di daerah Maros. Di Sulawesi yang usianya antara 45.000 tahun sampai 65.000 tahun yang lalu. Artinya kita memiliki peradaban yang sangat tua sekali. Ada orang-orang yang sudah kayak Homo solensis misalnya. Ini adalah Homo florensis. Ini adalah manusia-manusia yang sudah ada sejak 65.000 tahun yang lalu. Dan mereka tidak sendirian, mereka komunal. Dan sudah ada jejak-jejak itu di dalam setiap tanah yang diinjak di bumi ini. Itulah yang membuat kita harus mengapresiasi juga pemerintah kita karena ya nggak mudah mengelola negara atau Nusantara yang begitu kaya itu. Beda dengan katakanlah Singapura yang jumlah penduduknya terbatas, lahannya terbatas, DNA peradabannya juga terbatas, sementara kita ditarik sampai 65.000 tahun yang lalu dan itu kita tidak memulai sesuatu, tidak ada satupun di tanah ini yang harus dimulai dari scratch. Semuanya sudah ada di dalam tanah ini. Hanya kemudian bagaimana cara menggalinya, lalu mengetoknya menjadi sebuah kebijakan yang dijadikan sebuah model identitas yang kemudian dikembangkan lewat waktu. Kalau lewat waktu, diuji lewat waktu. Artinya pengujian lewat waktu itu kan adalah perbaikan infrastruktur, pengembangan industri pendukung. Tapi kan DNA-nya nggak akan berubah. Nah, menemukan itu tentu harus pertanyaannya siapa yang melakukan proses itu. Perangkatnya banyak, bisa bekerja sama dengan kampus-kampus lokal, ya kan. Tapi kemudian payung hukumnya siapa? Nggak mungkin Departemen Dalam Negeri melakukan fungsi itu atau Dinas Pariwisata. Nah, disitulah kemudian pentingnya model-model seperti DMO tadi yang melakukan fungsi-fungsi tadi untuk memberikan input kepada pemerintah daerah agar proses pengembangan daerah itu tidak lari dari koridor tadi siapapun pemerintahnya, siapapun pemimpinnya dan itu PR kita gitu karena proses itu seringkali tidak dimulai dengan tahapan itu. Tapi dimulai dari visi misi para pemimpin masa depan. Yang bisa jadi kalau pemimpin masa depannya tidak memahami antropologi sosial budaya masyarakatnya, makanya itu akan menjadi kayak imajinasi dia pribadi. Dia ada imajinasi pribadi dan akan berubah lagi sesuai dengan pengganti imajiner baru. Nah, itu pinter. Iya, dan agak berat kalau yang kayak gitu diserahkan ke mereka ya. Jadi tatanan sosial kita ya nanti akan berubah drastis. Maka ketika seseorang mengatakan slow living dalam ranah komunikasi komunal, ya silakan aja. Tapi begitu kemudian dipetakan sebagai sebuah kebijakan daerah, kita perlu mempertanyakan lagi. Slow living yang seperti apa? Apakah kita memiliki landasan
sosiologis antropologis yang seperti itu, apakah kawasan ini sama kayak Bogor, Buitenzorg yang memang oleh pemerintah Belanda diarahkan gitu kan ya misalnya. Tapi kan ini tatarannya tataran kolonialisme. Kalau balik kepada kerajaan misalnya, apakah seperti itu? Ya kita harus menggali lagi data-data itu. Tapi poin yang ingin aku sampaikan kan adalah bahwa perlunya sebuah model pengembangan identitas yang dikelola secara profesional, baik secara daerah misalnya kalau mau diuji cobakan atau secara nasional, yang kemudian memberikan identitas-identitas bagi setiap daerah dengan keinginan untuk memperhatikan nilai-nilai yang tadi sudah kita sampaikan berdasarkan pendekatan antropologis, sejarah, sosiologis, geografis yang ada di sana. Dan kalau itu bisa ditemukan, maka itu bukan lagi hanya sebagai sebuah identitas yang keluar dalam bentuk slogan, tapi juga dihidupi oleh masyarakatnya dalam bentuk lebih dalam lagi nanti. Nilai-nilai, moral, etika yang tercermin dalam karakter masyarakat itu. Kalau itu terjadi, powerful banget. Kita tidak akan ingin menjadi seperti Bali, Bali tidak ingin menjadi seperti Purwokerto, Purwokerto tidak ingin menjadi seperti Tegal, Tegal tidak ingin menjadi seperti Padang. Dan bayangkan kalau kita punya itu. Fundamental ekonomi kita menjadi sangat kuat sekali karena kita bisa menciptakan yang namanya ekonomi sirkular yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal kita. PR-nya banyak. Tapi ini pemantik ya? Pemantik artinya tapi memastikan bahwa kemudian masyarakat itu punya kegelisahan, memastikan bahwa masyarakat itu punya harapan, memastikan bahwa masyarakat itu punya upaya dengan melakukan interaksi sosial yang saling berdialog, gitu kan? Saya pikir itu masih punya peluang. Tinggal pemerintah seberapa peka dan seberapa melek terhadap situasi masyarakatnya dan visinya dia. Ya. Betul. Kita harus berterima kasih pada individu yang menyuarakan Purwokerto sebagai slow living tadi, karena dengan begitu dia secara tidak langsung telah menciptakan sebuah identitas yang perlu di-challenge tentu saja. Tapi tanpa kesadaran itu kan pemantik kan. Kita tidak akan mungkin apanya slow living gitu kan. Kita nggak slow living banget, biasa aja. Di daerah lain juga slow living. Kayak gini-gini juga. Tapi kalau tidak ada proses itu, kita tidak akan sampai dalam pemikiran itu. Dan podcast ini kan juga kemudian berusaha untuk menangkap ya ruang-ruang kosong itu, dan bisa jadi bukan jadi sebagai sebuah solusi pasti, tapi sebagai sebuah ruang yang mendorong pemikiran-pemikiran baru tadi. Jadi ya karena kemarin kegelisahan kita kan memang ada gap ya, ada gap antara hope ya kan, antara harapan dengan konteks atau dengan faktanya. Terus kemudian kita coba bridging lebih sederhana lagi. Bagaimana mendefinisikan kenyamanan di kota ini? Minimal pada akses pelayanan publik, pada akses ruang yang dimana itu memang menjadi hak publik, gitu kan. Nah, memastikan hal-hal itu saja, menurut saya ini sudah memenuhi kriteria bahwa kota itu nyaman, atau bahkan itu mau dilabeli slow living atau istimewa, spesial atau apapun lah ya gitu. Karena memang disitulah yang kemudian antara masyarakat dan negara itu terlibat bersama, ya kan. Memastikan bahwa parkir liar itu bersih. Ya, tapi juga negara mesti hadir memastikan bahwa tidak terjadi crowd. Ya kan gitu. Memastikan bahwa ruang-ruang publik itu memang bisa dinikmati oleh publik dan dikuasai oleh negara, diperuntukkan untuk publik, tidak dikuasai oleh sekelompok. Ya kan? Memastikan bahwa akses jalan yang halus, mulus, kualitasnya bagus, trotoar yang bagus, ya kan? Penerangan yang bagus, jembatan yang bagus. Saya pikir itu dijaga, ya kan? Ya, itu dijaga, yang nampak itu
itu sudah cukup bisa memberi dampak terhadap persepsi masyarakatnya, masyarakat lokal itu sendiri maupun pendatang terhadap kota tersebut. Ya, dalam bentuk yang meskipun nggak sempurna banget ya, kita bisa bilang Jogja berhasil melakukan itu, gitu kan? Solo mungkin berhasil melakukan itu, meskipun nggak sempurna banget seperti Baduy gitu ya. Tapi ada contoh-contoh dan model-model kota, kabupaten maupun provinsi yang sebenarnya sudah mengarah kepada pemikiran itu, gitu. Dan ya aku berharap proses itu semakin dimatangkan, semakin dipertajam. Dialektika antar gagasannya itu. Ya tanpa berpihak, misalnya pemerintah kita hari ini, Presiden Prabowo kemudian mendorong adanya Kementerian Kebudayaan, gitu kan? Itu kan sebuah langkah yang menurutku sangat apa ya? Sangat berubah dibandingkan sebelumnya. Adanya sebuah keberpihakan pada sebuah disiplin, ya kan, atau entitas sosial, yang kemudian menggali lebih dalam tentang kebudayaan itu. Dimana ketika pendidikan dan kebudayaan jadi satu, ya 50-50 kan, gitu kira-kira. Tapi begitu kebudayaan mendapatkan hak penuh, maka juga ruang itu. Nah, itu kan kita bisa melihat dari proses hari ini, mungkin nggak akan bisa melihat identitas kota secara langsung, gitu. Apalagi dikaitkan dengan ekonomi kebudayaan. Tapi kehadiran itu bisa jadi memantik dalam 10 tahun ke depan hadirnya kota-kota yang kemudian terbentuk akibat partisipasi dari pemikiran kebudayaan itu, sehingga kemudian lahirlah identitas kota tadi. Jadi ya it's matter of time mungkin ya, gitu. Kita hanya perlu sabar saja sambil kemudian selalu memiliki pikiran positif dalam proses itu. Dan sebagai gerakan akar rumput seperti ini, ya ruang-ruang uji coba, ruang-ruang pengembangan identitas dalam skala-skala kecil. Jadi jangan pikirkan skala dusun, skala jalan di depan rumah kita sudah bisa kita uji coba. Seorang RW misalnya sudah bisa menjalankan model-model identitas tadi kan. Memastikan bahwa warganya nyaman dalam berinteraksi, warganya nyaman dalam menikmati fasilitas yang memang jadi hak warganya, kan. Desa terbersih lah, desa terhijau lah, jalan terbaik lah, itu kan semua kita bisa ciptakan dalam skala-skala kecil gitu. Dan secara otomatis mungkin akan berkembang. Jadi kalau aku selalu melihatnya dari sisi yang positif sih Mas, aku selalu melihat di setiap masa kita bisa lebih baik, tapi kita sedang menuju ke arah yang lebih baik, makin baik, dan bukan hanya terjadi pada masyarakat kita, tapi juga pada tataran dunia yang tadi aku sampaikan, gitu kan. Terlepas ya perang Iran-Irak lah, peran Amerika-Iran lah dan lain-lain. Faktanya adalah bahwa jumlah perang kita jauh lebih sedikit dibandingkan pada abad pertengahan misalnya. Tingkat hidup manusia, average lifespan-nya jauh lebih tinggi gitu. Ya bener sih, chaos juga kita bisa bilang gitu kan, pemerintahan dunia chaos lah, perang dunia ketiga lah, tapi fakta-faktanya menunjukkan bahwa kita menuju arah yang lebih baik gitu. Dengan harapan itu mudah-mudahan kita juga tidak hidup dalam ketakutan juga gitu, tapi melihat sisi positifnya. Dan berusaha untuk melakukan di daerah gue ini, gue bisa lakuin apa gitu. Dan kemudian jadi model. Poin itu. Poin. Ya. Ini cukup dalam ya. Ya sederhana, tapi sebenarnya kalau itu dilakukan sebenarnya itu karena ya yang diharapkan warga itu kan ya sederhana ya. Mesti bahwa mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik, ya kan? Mereka bisa mengakses ekonomi, atau mereka bisa mengakses penghasilan dengan cukup enjoy, ya kan, terlepas bagaimanapun tantangannya. Mereka bisa menikmati fasilitas yang memang diperuntukkan untuk mereka sebagai warga. Nah, saya pikir kalau semua konsen di situ aja, belum sampai pada tatanan yang lebih tinggi ya, kebudayaan dan apa gitu. Ini aja itu sudah cukup memberikan happiness buat orang untuk tetap tinggal di situ, ya kan? Buat orang untuk tetap menjaga keseimbangan sosialnya, itu kan? Buat orang untuk menjaga berarti menjaga bahwa tidak terjadi konflik. Ya, dan kita tidak memulainya dari nol gitu Mas. Sebenarnya kalau kita mau menyadari itu yang harus dibilang. Sekelompok
Pok Darwis di sekitar Waduk Sempor, itu sebuah lembaga yang secara legal tuh telah ada dan memiliki kesempatan, ruang, dan hak untuk memikirkan tadi. Kemudian mengajukannya gitu kan. Dan menurutku yang kayak gitu-gitu, RT, RW, Pok Darwis, PKK, itu entitas sosial yang keren. Karang Taruna dan Karang lain-lain. Taruna itu entitas sosial yang keren. Tinggal isunya adalah, ya, seperti yang tadi obrolan dengan Mas Jack, problem di kita adalah gap pengetahuan. Bagaimana resource sosial itu, ya kan, modal sosial itu, ya, modal sosial itu kemudian ini kalau kemudian tidak dihadirkan pengetahuan, ya kan, tidak dihadirkan pengetahuan dalam mengelola dan mengembangkan itu, maka ya itu akan apa ya akan menguap, ya kan, orang akan enggan kan untuk berrelasi seperti itu. Purwokerto, slow living, dan identitas. Sehingga saya pikir kita tidak harus terjebak ya dengan apakah kota ini slow living atau tidak. Ya kita lihat, mari kita memandang persoalan statement labeling slow living ini sebagai sebuah sesuatu yang asik ya, karena di situ ada care, Cair. ada cair, ada ini, rasa sayang kan, ya kan, orang sampai mengekspresikan bahwa kemudian wah aku nyaman di sini ya, tapi ada juga wah aku nggak nyaman gara-gara kalian datang gitu. Tapi buat saya dinamika itu yang jauh lebih penting, ada interaksi, berarti kan ada kegelisahan yang dikomunikasikan. Daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali, ya kan itu. Sebuah kritik adalah bukti perhatian. Yes, dan slow living itu bukan definisi yang berdiri sendiri dengan utuh. Dia punya banyak prasyarat. Seperti itu, dan identitas kota itu tidak serta-merta hanya bisa didefinisikan dengan kota itu disebut slow living atau dilabeli slow living. Prasyaratnya banyak. Dan negara atau pemerintah mesti harus memastikan bahwa hal-hal pokok yang menjadi kebutuhan publik itu terpenuhi. Seperti itu, Bang. Gila, keren banget sih, bro. Apa kira-kira? Kan udah datang Purwokerto nih. Sekarang waktunya saya nanya. Apa sih yang dirasakan Bang Arto ke Purwokerto? Aku merasakan kehangatan. Dari persahabatan yang kita bentuk bertahun-tahun, dan aku menemukan kejenuinan, orisinalitas dari relasi itu, dan bagiku itulah definisiku tentang slow living, menikmati setiap perjalanan kehidupan ini, khususnya pada saat perjalananku di Purwokerto sebagai bagian yang berkesadaran gitu. Aku tidak ingin mempercepat waktu dan aku tidak ingin memperlambat waktu di Purwokerto, tapi aku merasakan kehangatan dari teman-teman yang ada di sini, dan bagiku itu sebuah apa namanya, fase istirahat yang sangat penting, khususnya buat kami-kami yang tinggal di kota yang serba cepat sekali gitu. Jadi aku mendefinisikan itu dalam sebuah persahabatan yang genuine, dan aku selalu ingin pulang ke Purwokerto untuk bisa merasakan kehangatan itu sebagai konsep of slow living dari sudut pandangku. Dan bukan untuk tinggal di Purwokerto. Dan bukan untuk tinggal di Purwokerto. Karena Purwokerto itu adalah ruang belajar. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Tamu datang, kemudian belajar bareng di Pustaka Warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.